Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara seiman yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang pada detik ini kita masih diberikan karunia, masih diberikan hidayah oleh Allah, baik itu hidayah atau karunia nikmat iman dan nikmat kesehatan yang sampai saat ini masih kita rasakan bersama, dan hanya semata-mata karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang sekarang ini penuh dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa seiman yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk bersama-sama melakukan kajian yang kaitannya dengan bagaimana harta dalam pandangan Islam. Kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Quran di surat An-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallah indahu ajrun azim. Bahwa hartamu dan anak-anakmu hanya salah satu bagian dari cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Para pemirsa seiman yang sama-sama dirahmati Allah, bicara tentang masalah harta ini adalah hal yang sensitif. Hanya banyak sekali konflik dan sengketa itu gara-gara harta. Oleh karena itu penting kita sampaikan bagaimana Islam memandang harta itu sendiri. Bahwasanya memang di dalam Islam itu diatur bagaimana sesungguhnya status kepemilikan harta pada manusia itu sendiri. Bahwasanya harta itu sendiri sebenarnya bukan hak, bukan kuasa mutlak dari seorang manusia. Bagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam satu hadis, yaqulu Ibnu Adam mali, manusia mengatakan hartaku adalah hartaku, katanya. Jadi ketika ini disampaikan oleh seseorang manusia kepada Rasulullah bahwasanya hartaku itu adalah hartaku, lalu Rasulullah menjawab, wahallaka ya ibnu Adam mim maliku illa ma'akalka aw fahnai aw labista fa'abbalaika aw tasaddaqta fa'anbaita. Wahai anak Adam, kata Rasulullah,
Apakah kamu memiliki dari hartamu kecuali yang engkau makan, kemudian itu akan habis? Atau yang kau pakai kemudian itu akan hancur? Ataukah yang kau sedekahkan maka itulah yang akan tersisa? Jadi Rasulullah menyampaikan hadis ini menggambarkan bahwasanya harta yang kita miliki itu ada 3. Satu adalah harta yang kita makan. Harta yang kita makan ini suatu saat akan habis. Jadi orang kalau sudah mempunyai harta, punya kekayaan, pasti dia akan berpikir kita mau makan apa ini? Karena itu bagian dari kebutuhan hidup. Jadi kenikmatan itu betul-betul dinikmati oleh seorang hamba Allah ketika diberikan kekuasaan harta. Jadi mau makan, yang sehari-hari makan tempe, yang sehari-hari makan ikan, daging, itu nanti habis juga, kebuang juga. Kebuang juga. Terus yang kedua, harta. Harta kita itu adalah harta yang kita pakai. Harta yang kita pakai itu kan bisa pakaian. Ini yang kita pakai. Pakaian, mobil misalkan. Atau perhiasan gitu. Perhiasan mulai cincin, kalung dan sebagainya itu satu saat akan usang. Mobil yang kita beli baru mahal-mahal kan misalnya, satu saat itu akan usang, dia akan menurun itu nilainya. Harta kekayaan akan menurun dan akan usang. Itu harta yang kedua. Harta yang pertama, harta yang kita makan. Harta yang kedua itu adalah harta yang kita pakai. Karena semua itu kita distribusikan untuk kita gunakan itu. Terus harta yang ketiga adalah harta yang kita sedekahkan. Di situ di belakang hadis itu sampaikan, itulah harta yang tersisa yang dimiliki oleh manusia yang akan bisa mengawal dari dunia sampai di akhirat kelak. Karena kita tahu sedekah itu akan bisa mengawal kehidupan kita sampai ke akhirat kelak. Sedangkan harta yang kita tinggal itu, harta siapa? Harta yang kita tinggal itu adalah harta ahli waris. Sehingga Rasulullah di dalam hadisnya itu menyampaikan bahwasanya ayyukum malwarisi ahabbu ilaihi mimma, siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta para ahli warisnya dibandingkan dengan harta sendiri. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan kepada sahabat, ditanya sahabat itu, siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya dan mencintai hartanya sendiri? Lalu apa yang terkandung di balik
hadis yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Kemudian para sahabat menjawab dan menyampaikan, ma minna ahadun illa wa'maluhu ilaih. Ya Rasulullah, tidak ada di antara kita melainkan hartanya yang ia cintai. Rasul menjawab, sungguhnya hartanya adalah yang ia jalan di jalan Allah. Jadi harta manusia itu harta yang didistribusikan oleh manusia ke jalan Allah. Melalui apa? Melalui sedekah. Pemirsa seiman yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah. Inilah pentingnya mengetahui, dengan begini kita mengetahui bagaimana sebenarnya status kita dalam menguasai harta itu sendiri. Perlu kita ingatkan lagi bahwasanya harta itu adalah harta yang kita makan, kita pakai, dan harta yang kita sedekahkan. Harta yang kita sedekahkan itulah yang akan bisa mengawal dan menolong kita sampai menuju keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita. Lain kali kita bisa sambung lagi. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.